Siapa aja sih sosok yang akan hadir nggak terduga di 2023 ini? Dan bawa apa sih sebenarnya mereka gitu kan? Bawa kebaikan kah? Bawa pemahaman kah? Bawa apa aja, bingkisan apa gitu ya? Kita intip yuk teman-teman ya. Yang jelas kita berdoanya sih yang baik-baik ya teman-teman ya. Nah, di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai yang kamu nggak duga akan hadir di 2023 ini. Siapa sih sebenarnya teman-teman ya? Kita bakalan baca di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya seperti itu, dan energi banyak orang teman-teman. Jadi kalau kalian vibes-nya positif, pasti ini semua juga jadi positif untuk hidup kalian ya. Dan kali ini kita nggak akan bagi jadi 3 cerita, tapi kita akan bagi jadi 12 per bulan ya teman-teman ya, dari Januari sampai Desember 2023 ini seperti apa ya. Oke, kita baca yuk. Sekarang ini kita menuju ke teman-teman Sagittarius ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, buat teman-teman Sagittarius, kita akan baca mulai dari Januari ya. Januari. Buat kalian yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, lihat di description ya teman-teman. Di sana ada alamat email ya. Jadi kalian boleh meng-email Oracle Card Indonesia @gmail.com ya. And term conditionnya berlaku. Oke. Kita baca di Januari ini. Siapa sih sosok yang bakalan hadir ya? Kita bakalan lihat ciri-cirinya dia ya, bakal hadir di bulan Januari ini. Kita lihat ini orangnya kaku banget ya, kaku. Terus habis gitu juga dia tuh paling emosi, paling gak suka kalau misalkan ada orang yang diperlakukan gak adil ya. Jadi dia akan mencoba menjadi pahlawan pembela keadilan ya buat orang yang diperlakukan gak adil, termasuk sama dirinya dia sendiri ya. Jadi dia emosian banget, apalagi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat keadilan. Tegas, kaku, iya ya. Terus habis gitu traumanya juga banyak, orangnya cukup gengsian ya. Tapi romantis loh sebenarnya kalau misalkan kamu kenal ya sama dia. Dia orang yang cukup romantis tapi gengsian guys ya. Kita lihat alasan kedatangannya dia di bulan Januari ini apa sih teman-teman ya. Penantian ya. Penantian karena emosinya juga galau ya teman-teman ya. Ada banyak konflik dan ini yang menyebabkan dia pada akhirnya datang gitu kan. Seseorang menanti, bisa jadi kamu ya atau sebaliknya ya. Oke, alam semesta menghendaki kalian belajar apa? Kamu belajar apa? Untuk belajar ini sebenarnya adalah cerita yang udah berulang gitu kan. Cerita yang udah berulang. Apa? Melakukan perubahan. Kamu tahu bahwa mungkin kalau misalkan jaraknya jauh gitu kan ya, dan terus kita memberikan beban secara emosional ya, orang itu nggak akan yang namanya punya apa ya, kayak kebayang gak sih kalau misalkan kamu kerja di luar kota atau di luar negeri atau dimanapun ya, terus kamu ingat orang tua kamu, family ataupun orang yang kamu sayang gitu kan ya sedang nggak enak atau menanti atau kangen atau apa kepikiran gak sih? Kira-kira pasti kepikiran teman-teman. Nah ini dia yang terjadi ya, dia yuk berubah, lakukan perubahan ya, dan juga ada ikatan-ikatan karmik memang harus ketemu ya, seperti itu di bulan Januari ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman Sagittarius di bulan Februari. Siapa sih yang mau datang ya di bulan Februari ini? Siapakah yang akan hadir? Siapakah yang akan datang di bulan Februari ini? Siapa sih yang bakalan hadir ya teman-teman ya? Ada attachment di sini. Ini orangnya nekat banget. Orangnya nekat, terus habis itu juga semau gue gitu kan. Tipe yang pintar ngerayu, pintar ngegoda orang, terus kalau udah punya mau banget, pekerja keras, tegas ya. Kalau udah punya mau banget nih teman-teman ya, bahkan menempuh segala macam cara buat ngedapetinnya ya. Kita lihat alasannya ketemu sama kamu di Februari ini apa sih alasan kehadirannya dia? Berkomitmen ya, memang janji mau datang ya, mau ibaratnya dia sih kepingin menunjukkan ketulusannya gitu kan, kesungguh-sungguhannya. Nah tapi ya nggak tahu juga ya apakah dia tulus apa enggak gitu. Alam semesta ya menghendaki kalian belajar tentang apa, bahwa kadang-kadang impian ya jauh dari realita, tapi ya belajar untuk menerima gitu kan bahwa kenyataannya seperti itu. Jujur sama diri, saling jujur, saling terbuka ya. Oke, ini buat Februari. Sekarang kita akan menuju ke Maret ya teman-teman ya. Maret seperti apakah gerangan? Kita lihat Maret seperti apa? Siapa sih yang bakalan hadir ya teman-teman ya? Maret ini siapa sih sosok yang bakalan hadir?
Kita lihat nih orangnya bener-bener tegas banget ya teman-teman ya, tegas terus kaku banget, dia nggak suka ketidakadilan ya, bakalan membela keadilan banget, terus gengsian banget ya, tapi dia tipikal orang yang romantis sebenarnya, tapi jangan ngarep gitu ya, jadi jangan ngarep yang kayak film-film kayak gitu, kayak drakor yang romantis terus gengsian, enggak ya. Enggak gitu. Oke, kita lihat ya alasan kehadirannya dia apa. Kita lihat begitu. Oh, memang jarak ya, dan ini memang sudah di keinginan ya untuk bersama, merindukan ya seperti ini. Kita lihat alam semesta punya rencana itu supaya kalian belajar apa? Belajar bersyukur ya. Ini adalah satu perjalanan yang memang harus dilalui. Belajar bersyukur, menikmati ya seperti itu. Oke, Maret nih. Sekarang kita menuju ke April ya. April seperti apa? Kita lihat siapa sih yang mau datang di April ini buat kamu. April. April lagi ya, ini orangnya nekat banget, kalian udah tahu ya ciri-cirinya kayak gimana, nekat banget, terus habis gitu juga penggoda, perayu, iya, mampu melakukan segala macam cara buat ngedapetin tujuannya. Nah ini dia ya, kamu tujuannya dia apa enggak sih? Oh, cerita-cerita orang ketiga ya teman-teman ya, cerita orang ketiga yang hadir nih teman-teman ya, dan memang ini adalah sesuatu yang memang dia cita-citakan, harus dapat, harus dapat, harus dapat. Nah kayak gitu. Kita lihat alam semesta menghendaki kamu belajar apa? Belajar untuk menghargai kebersamaan ya kan, kamu bersama dengan orang yang kamu sayangi, walaupun mungkin hubungan kalian gak pasti gitu ya, tapi jangan menambah luka gitu kan di atas torehan luka yang lainnya. Selesain dulu gitu biar luka yang satu itu selesai gitu ya. Kalau kayak begini ceritanya nanti tambah runyem teman-teman ya. April nih, sekarang kita akan menuju ke Mei ya. Mei, siapa sih yang mau datang ya di bulan Mei ini teman-teman ya? Di bulan Mei ini kita bakalan lihat ya siapa siapa sih yang akan datang ya buat kamu teman-teman Sagittarius Mei. Orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang, orang yang banyak disukain orang juga ya teman-teman ya. Entah kenapa orang banyak suka sama dia, karena memang dia menarik ya, dia tuh orangnya menarik, terus habis gitu juga pakai apa aja kelihatan cocok, kelihatan pas gitu ya, dan pakaiannya pas aja gitu, cantik ganteng ya relatif lah ya, menurut aku ganteng, menurut kamu nggak ganteng juga bisa gitu kan, sebaliknya juga kayak gitu, menurut aku cantik, menurut kamu nggak cantik juga bisa ya. Jadi ini relatif ya teman-teman. Finansial dia oke, karena berasal dari keluarga yang memang bisa support dia ya seperti ini, dan ini orang yang bisa banget loh merasa atau membuat orang di sebelahnya dia merasa dicintai, merasa disayangi ya, tahu banget membuat orang merasa berhasrat ya. Kita lihat ke apa yang alasan dia ya, karena pekerjaan, karena melakukan apa yang dia sukai bisa ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi ini juga bisa ya. Kita lihat alam semesta menghendaki kalian belajar apa? Menghargai perbedaan ya, tapi juga mesti realize ya teman-teman, ini ada kepergian ya, ada kepergian, lalu juga attachment ini adalah pihak-pihak yang tidak mau kalian bersama, atau ujian atau hambatan yang terjadi, celah-celah ya dari kekuatan-kekuatan eksternal yang ada di hubungan kalian ya. Ini berat sih teman-teman ya, ini berat ya. Oke, pikirin lagi, ulang-ulang ya seperti itu, karena ada kepergian di sini. Kita lihat untuk bulan Juni ya, Juni nggak sih? Iya ya, Juni bener, Juni ya. Kita lihat di bulan Juni ini siapa sih yang bakalan datang ya teman-teman. Siapakah yang akan datang? Yang mau datang nih orangnya susah diatur banget, yang nggak mau diatur, nggak suka dikekang, yang nggak ada sih orang yang mau dikekang di dunia ini. Ada orang yang mau ya, ada, memang ada orang yang suka ya diposesifin, itu buat mereka itu ada gitu loh ya, buat mereka itu adalah sesuatu hal yang mereka inginkan, diposesifin gitu ya. Ada orang yang suka digituin teman-teman. Ini orangnya cukup bebas teman-teman ya, dia nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain ya, tapi dia punya aturan buat dirinya dia sendiri, cakep ya. Lalu juga pandangan dan visinya bagus ya dalam hidupnya dia tahu banget yang namanya cara bergaul yang baik, bukan orang yang kepoan. Jadi masalahnya kalau misalkan kamu bersahabat nih sama dia ya, dia nggak akan nanya-nanya, nggak akan ngorek-ngorek kamu tuh orangnya kayak gimana, seperti apa yang kamu alamin,
berharga ya buat dia. Kalau suatu saat kamu mau cerita ya pasti ada saatnya gitu. Jadi nggak suka kepo-kepo sama orang, dan itu bagus, itu akan bikin awet pertemanan. Jangan mencoba kepo gitu kan, untuk karena ada orang yang terganggu dengan privacy ya teman-teman ya. Akan ada orang yang terganggu dalam privacy, dan dia cukup tahu cara bergaul yang baik itu seperti apa ya, seperti itu. Lalu finansial juga oke, tapi kadang-kadang dia tuh orang yang nekat ya. Jadi kadang-kadang suka kehilangan gitu kalau misalnya pas lagi nekatnya kumat ya. Ya seperti itu. Ini sosok yang bertanggung jawab. Kalau misalkan dia punya masalah, dia bakalan tanggung jawab sampai selesai ya, seperti itu. Kita lihat alasan kehadirannya dia ya, alasan kehadirannya dia di bulan ini apa sih teman-teman. Kita lihat alasannya. Oke, ada rahasia-rahasia yang terbongkar, dimana dia harus memulai lagi dari awal gitu kan ya, harus memulai lagi melangkah gitu kan, memulai satu langkah baru ya, seperti itu. Rahasia-rahasia mungkin selama ini ditutupin ya teman-teman. Alam semesta belajar menginginkan kalian belajar apa sih? Belajar untuk menguasai diri, menguasai emosi dan perasaan, pastinya seperti itu. Lalu juga ada pihak-pihak ya yang mungkin tidak menginginkan kalian bersama ya, ada ujian, hambatan ya, pihak-pihak eksternal ya teman-teman ya, seperti ini. Dan perlu dipertimbangkan lagi gitu, apakah bisa menjalani hal itu dengan baik. Kalau memang bisa ya jalani, kalau enggak pun ya akan ada penyelesaian yang baik ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini buat bulan Juni ya. Sekarang kita akan menuju ke bulan Juli ya. Bulan Juli kita lihat siapa sih yang mau datang ya di bulan Juli ini, siapa yang akan hadir, siapa yang akan datang di bulan Juli ini ya. Juli orang yang kamu sayang, orang yang kamu harapkan hadir adalah orang yang menarik banget ya, secara penampilannya keren, orang lain juga banyak yang suka ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus habis gitu juga dia orang yang nggak bisa LDRan ya teman-teman ya, orang nggak bisa LDRan, harus nyata ada gitu ya, seperti itu, harus nyata ada dia berada di dekat ya, seperti ini. Ini orang yang tahu banget membuat orang di sebelahnya merasa dicintai, merasa berhasrat ya, seperti itu. Penampilannya cukup menarik. Dia datang karena apa? Mau melepaskan keterikatan, mau melepaskan hal-hal yang harusnya sudah dilepaskan. Alam semesta ini yang menghendaki kalian belajar apa? Belajar bahwa ada hukum tabur tuai yang berlaku. Jadi kalau misalkan kamu melakukan apa ya kamu siap gitu dengan segala hal yang akan kamu tuai. Ada janji-janji yang mungkin ya harus dilepaskan gitu ya, seperti itu. Oke, ini buat Juli teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke Agustus ya. Buat teman-teman di bulan Agustus ini, siapa sih yang mau datang ya, siapa yang mau hadir, siapakah yang mau datang di bulan Agustus ini. Kita lihat ciri-cirinya dia. Supel, ramah, humble, bawel kepoan orangnya ya, kepoan banget orangnya. Terus habis gitu mudian banget, pendendam kalau emang disenggol dan lagi nggak suka hati, karena mudi ya teman-teman ya. Jadi harus ngelihat dulu kalau mau ngomong sesuatu hal, ngelihat moodnya dia tuh bagus apa enggak gitu. Padahal dia orangnya asik kalau nggak mudian gitu. Lalu juga menarik, lalu materialistis ya apa ya, finansialnya dia rata-rata di atas rata-rata teman-teman ya. Jadi ya boleh lah dia materialistis karena memang finansialnya dia bagus ya. Seperti itu. Ramah banget, dia gampang banget komunikasi sama orang lain, gampang ngebuka omongan, ngeblend sama orang lain juga gampang banget ya. Tapi ya itu dia ya, gampang terpengaruh. Terus habis gitu juga kemudian pendendam, seperti itu. Kita lihat ya teman-teman ya, alasan kehadirannya dia ya. Ya memang ada seseorang yang menanti ya gitu. Terus habis itu juga ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pandangan, perbedaan visi yang memang harus diselesaikan. Nah ini alam semesta ya menghendaki kalian belajar apa sih? Belajar untuk refleksi diri ya, belajar untuk refleksi diri, belajar untuk berpikir sebelum bertindak ya. Lalu juga home ini adalah tentang kenyamanan gitu kan, pikirkan baik-baik ya. Kenyamanan ini adalah sesuatu hal yang kita nggak bisa paksa ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi renungkan baik-baik terlebih dahulu. Oke, dan juga ini juga tentang manajemen waktu ya. Jadi meluangkan waktu untuk orang yang kamu sayang. Jadi seimbang antara pekerjaan dan relationship ya, seperti itu. Kita lihat di September ya teman-teman ya.
September, siapa sih yang mau datang ya? Siapa sih yang mau hadir? Kita bakalan lihat siapa yang akan hadir di bulan September ini ya. Buat kamu. Lagi dia datang lagi. Ini orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, orang yang kamu harapkan buat hadir ya. Orang yang menarik banget, lalu juga tahu banget yang namanya membuat orang itu merasa nyaman di dekatnya sama dia gitu ya. Penampilannya menarik, pas aja ya, semua dipakai sama dia dari mulai murah sampai yang mahal ya, semuanya kelihatan mahal ya. Kayak gini ya, kita lihat alasan kehadirannya dia apa sih teman-teman ya. Ketulusannya dia memang mengharapkan ya, ini emang hal yang dia nanti, hal yang memang dia harapkan gitu, pengen ketemu sama kamu, pengen jumpa sama kamu gitu. Alam semesta mengendaki kalian belajar apa? Menikmati momen yang ada gitu kan, jangan sibuk sama pikirannya masing-masing gitu kan ya, tapi sibuklah untuk menikmati momen bersama dengan orang yang disayang selagi masih ada waktu ya, seperti itu. Oke? September. Kita akan menuju ke Oktober ya. Oktober buat kamu, kita akan lihat siapa sih yang hadir ya, siapa yang bakalan datang di bulan Oktober ini buat teman-teman Sagittarius. Kita lihat Oktober ya, Oktober. Orang yang berkomitmen ya, komitmen dengan kamu bisa jadi seperti itu, humble, supel, ramah, kemudian pendendam banget, terus habis gitu juga gampang terpengaruh juga iya, tapi dia kalau udah cinta sama keluarga dia cinta banget ya, fokus ya teman-teman ya, fokus sama keluarga. Lalu finansialnya juga bagus, di atas rata-rata, materialistis ya, you know gitu kan, iya gitu. Ya, seperti itu. Gampang berkomunikasi, tahu cara bergaul yang baik ya teman-teman, gampang berkomunikasi dan gampang bergaul. Jadi dia nggak kesusahan untuk bisa ngeblend ke satu komunitas yang baru, seperti itu. Kita lihat alasan kehadirannya dia apa teman-teman. Alasan kehadirannya dia, oke, kangen, bisa jadi seperti itu. Memang ini adalah satu hal yang memang dia inginkan ya, begitulah satu hubungan gitu ya, seperti itu. Kita lihat ada kenyamanan yang memang diharapkan gitu kan ya, ada sesuatu yang memang diharapkan. Nah ini dia, alam semesta ini mengendaki kalian belajar apa sih? Menikmati, bersyukur ya, berkah, untuk segala macam berkah gitu kan yang diberikan sama alam semesta ini. Dan juga ini dia, tiap orang punya keterbatasan. Ini adalah dimana momen menerima keterbatasan tersebut bukan sebagai satu kekurangan gitu kan, tapi sebagai satu penerimaan ya, seperti itu. Belajar melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan ya, itu juga bisa yang namanya membuat hubungan jadi makin baik ya, seperti itu. Oke? Oktober teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke November buat kamu ya. November, siapa sih yang mau datang di bulan November ini teman-teman ya? Siapakah yang mau datang di bulan November ini? Kita bakalan lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Lagi dia datang teman-teman ya di bulan November ini. Ini orang yang sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu kan. Dan tadi kita udah bahas juga ya ciri-cirinya dia seperti apa. Orang yang menarik ya, orang yang cukup menarik. Terus habis itu juga tahu banget yang namanya membuat berasrat orang di sebelahnya dia, merasa nyaman, merasa dicintai gitu kan, merasa dikasihi, merasa disayangi. Pinter banget lah motivasi orang gitu. Tapi memang ini nggak bisa di LDR-in ya teman-teman ya, ambiar pasti kalau di LDR-in ya, kayak gitu. Oke, kita lihat alasan kehadirannya dia di bulan November ini apa ya. Kita bakalan lihat emosinya lagi galau gitu kan, lagi kangen, lagi apa, lagi ada masalah, lagi ada apa gitu kan, sehingga ya datangnya ke kamu ya, kayak gitu. Belajar apa sih teman-teman ya? Belajar untuk tidak terburu-buru, nggak nekat, dipikirin baik-baik, dipertimbangkan baik-baik, jangan terburu-buru, semua ada prosesnya ya, seperti itu. Oke, ini di bulan November. Kita sekarang bakalan lihat di bulan Desember, jangan-jangan dia lagi ya, kita lihat Desember ya, seperti apa dan siapa yang hadir. Kita lihat ciri-cirinya. Oke, ini orangnya cukup nyentrik ya teman-teman ya, orangnya cukup nyentrik. Terus habis gitu juga nyentrik itu kayak gimana sih, eksentrik ya, lain dari yang lain. Intuisinya bagus sebenarnya, cuman dia itu agak-agak bablas ya teman-teman ya, agak-agak terjebak di ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, gampang kepikiran banget ya, seperti itu. Tapi dia kalau udah sayang sama orang dia rela berkorban loh teman-teman ya, dan sering kali dikorbankan sih ya.
Ya, orang yang suka menyukai orang yang suka banget ya dengan hal-hal yang berbau-bau mistis gitu. Nah, finansialnya dia oke ya, kurang lebih kayak begitu. Nyentrik, orangnya cukup nyentrik. Kita lihat alasannya dia ya, alasannya dia hadir. Kita lihat di bulan ini dari jauh sih teman-teman ya, memang melakukan apa yang memang dia suka gitu ya. Jadi mungkin aja ini adalah liburan, sesuatu yang memang dia inginkan, sesuatu yang memang ingin dia lakukan ya, seperti itu. Kita lihat alam semesta ini menghendaki kamu belajar apa, atau dia belajar apa, menikmati momen ya, menikmati momen belajar atau mendapatkan pembelajaran juga ya, seperti itu teman-teman ya. Ini nggak harus orang yang kamu sayangi ya teman-teman ya, tapi bisa jadi teman, bisa jadi teman kerja, bisa jadi keluarga ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Tapi ya dengan seperti ini menikmati momen kebersamaan ya, seperti itu. Oke, ini buat bulan Desember ya, buat bulan Desember. Nah, begitu teman-teman ya. Ini dari Januari sampai Desember 2023 ini ya, yang gak terduga siapa sih, atau mungkin udah kamu duga ya, we never know ya. Kadang-kadang kapan, dimana, seperti apa, bagaimana ceritanya kita nggak bisa tahu ya, nggak bisa juga nentuin semau kita maunya cerita yang seperti apa. Tapi alam semesta punya caranya. Pastikan kita ya kan dapat pembelajarannya, karena caranya apa aja dan apapun yang lewat pasti akan baik untuk kita. Walaupun mungkin kadang-kadang lewatnya dengan proses yang agak sedikit gak enak teman-teman, tapi pasti end up-nya bakalan memberikan pembelajaran yang luar biasa. So, selamat menghadapi siapapun dan apapun yang bakalan hadir di 2023 ini ya, dengan semangat apapun pembelajarannya. Barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story ya teman-teman ya. Dengan semua pembelajarannya, hayu kita terima. Tetap semangat ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.